Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik tentang rindu akan jawaban doa. Hari ini bagaimana dengan doa-doa saudara? Adakah doa-doa yang sedang saudara naikkan di hadapan Tuhan? Adakah doa-doa yang sudah sekian lama saudara panjatkan setiap hari dengan konsisten di hadapan Tuhan? Dan adakah saudara yang sampai hari ini doa saudara belum dijawab oleh Tuhan? Sampai hari ini saudara belum mengalami jawaban doa. Jangan menyerah saudara. Jangan menyerah. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang mendengarkan doa-doa kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mendengarkan seruan-seruan anak-anaknya. Itu sebabnya saudara jangan menyerah. Ketika sampai hari ini engkau belum melihat jawaban-jawaban dari doa-doamu, jangan menyerah. Dia Allah yang memperhatikan saudara. Di video-video sebelumnya kita sudah banyak belajar bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Bagaimana supaya seruan-seruan kita dijawab oleh Tuhan. Dan di dalam video ini dan beberapa seri video ke depan kita masih akan terus lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi belajar tentang doa. Kerinduan saya setiap pendengar-pendengar renungan malam ini mengalami jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Saya rindu mendengarkan kesaksian-kesaksian saudara. Ketika saudara mengalami jawaban doa, saya rindu saudara menuliskan kesaksian-kesaksian saudara. Ketika saudara mendapatkan jawaban doa daripada Tuhan, ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita belajar melalui video-video di dalam renungan ini saudara. Dan saat ini kita lanjutkan lagi untuk belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan tentang doa, di mana teks yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 91 ayat yang ke-16. Kita akan belajar di sana apa yang diajarkan oleh pemazmur ini tentang doa, apa yang dia alami ketika dia berdoa, dan bagaimana doa-doa itu dipanjatkan di hadapan Tuhan. Kita akan terus belajar saudara. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori, artinya secara objektif. Kita akan gali firman Tuhan sehingga kebenaran-kebenaran yang kita belajar itu bukan hasil pemikiran-pemikiran kita saudara, tetapi benar-benar berasal dari firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Karena saya percaya apa yang dijanjikan firman Tuhanlah yang akan dijamin oleh Tuhan, bukan apa yang dikatakan atau dikhotbahkan oleh seseorang berdasarkan pikirannya sendiri. Saya rindu kita lihat bersama saudara. Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana pemazmur ini menjelaskan tentang bagaimana Tuhan membela umat-umatnya, bagaimana Tuhan bertindak untuk membela umat-umatnya. Dan di dalam konteks ini juga saudara dijelaskan bagaimana Tuhan akan merespon kepada seruan-seruan umat-umatnya. Bagaimana Tuhan meresponi seruan dan doa-doa dari umat-umatnya. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, untuk kita memahami bagaimana Tuhan meresponi doa-doa kita, seruan-seruan kita kepada Tuhan. Sehingga kalau hari ini kita berdoa kepada Dia dan mungkin kita belum melihat mujizat Tuhan, kita belum melihat jawaban doa itu hari ini, kita akan terus berdoa karena kita tahu apa yang Tuhan janjikan bagi kita melalui doa-doa kita. Nah, saudara, ada beberapa hal yang saya rindu kita belajar. Di ayat yang ke-15, dia menegaskan apabila ia berseru kepadaku. Jadi Allah menegaskan bahwa jika umat-umatnya berseru, maka ada hal-hal yang akan Dia nyatakan. Ada hal-hal yang akan menjadi respon dari Tuhan terhadap seruan umat-umatnya. Yang pertama, saudara, dikatakan apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab dia. Yang pertama, Allah berjanji bahwa ketika umat-umatnya berseru kepada Dia, Tuhan akan menjawab mereka. Hari ini jika kita datang berseru kepada Tuhan, Allah menjawab kita. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan, saudara.
bahwa seruan-seruan saudara pasti dijawab oleh Tuhan. Hanya seringkali yang menjadi masalah bagi kita adalah masalah waktu. Ada begitu banyak orang berhenti berdoa sebelum menerima jawabannya. Kenapa? Karena setelah sekian lama berdoa, dia belum melihat wujud dari jawaban doa itu sehingga dia berhenti berdoa. Saya pernah menceritakan kepada saudara bagaimana satu kali saya mendengarkan ketukan-ketukan di pintu rumah saya tinggal, gereja yang saya tinggal. Tetapi karena saya tinggal agak jauh ke belakang, saya tidak dengar. Tetapi ketukan-ketukan terakhir saya sempat dengar dengan sayup-sayup. Dan ketika saya dengar, saya agak ragu, tetapi akhirnya saya berjalan ke depan untuk membuka pintu. Tetapi ternyata saudara, ketika saya buka pintu, ternyata tidak ada orang. Besoknya baru saya tahu ketika saya ketemu dengan seseorang. Dia berkata, "Pendeta, semalam saya datang ke rumah dan saya ketuk-ketuk dan ternyata pendeta tidak ada di rumah." Pada waktu itu hati saya berkata, saya ada di rumah dan saya membuka pintu, hanya saudara sedikit tidak sabar. Padahal waktu itu dia sangat butuh sesuatu saudara. Tetapi akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan. Padahal saya bisa memberi, saya mampu memberikan apa yang dia butuhkan, saya mampu mewujudkan apa yang dia butuhkan. Tetapi karena dia tidak sabar, dia tidak mendapatkan apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan. Kenapa saudara? Karena tidak sabar, karena tidak tekun, karena tidak setia. Karena kalau mungkin 2 kali ketukan lagi dia sabar, saya sudah ada di depan pintu dan berkata, "Apa yang kamu butuhkan?" Nah saudara, dalam doa-doa kita kepada Tuhan juga demikian, bahwa Allah itu menantikan, Allah itu ingin melihat bagaimana kita dengan tekun, dengan sabar menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Allah itu sanggup dan dia juga bisa segera menjawab kita. Tetapi saudara, bagi Tuhan proses itu lebih penting. Kita diproses, kita dimatangkan, kita didewasakan, itu jauh lebih penting daripada hasilnya. Karena kalau apa yang kita minta kita dapat, apa yang kita minta kita dapat, yakinlah hidup ini akan hancur karena kita tidak berproses. Jadi yang pertama, Allah menegaskan di sini bahwa doa-doa kita ketika kita naikkan kepada Tuhan, seruan-seruan kita ketika kita naikkan kepada Tuhan, dikatakan ayat 15 tadi, jaminannya yang pertama bahwa Ia akan menjawab. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa doa-doa yang sedang saudara naikkan kepada Tuhan hari ini, Tuhan akan jawab. Yang menjadi masalahnya, apakah saudara konsisten? Apakah saudara setia? Apakah saudara tekun? Terus berdoa sampai akhirnya saudara melihat jawaban, atau saudara berhenti di jalan? Orang-orang yang tekun terus menaikkan doa-doanya di hadapan Tuhan akan menerima jawaban-jawaban dari doa-doanya. Itu yang pertama saudara, jaminan Tuhan bagi orang-orang yang berseru kepada Dia. Kemudian berikutnya lagi di ayat 15 itu masih dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab dia. Lalu kedua, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Adakah saat ini saudara sedang mengalami kesesakan? Sama seperti yang dialami umat-umat Tuhan seringkali pada waktu itu. Ketika saya dan saudara hidup dalam doa, ketika umat-umatnya hidup dalam doa, maka firman-Nya menegaskan bahwa aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kenapa di sini Tuhan berkata aku akan menyertai dia dalam kesesakan? Karena kesesakan-kesesakan yang dialami oleh umat-umat Tuhan pada waktu itu adalah kesesakan karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi mereka harus menjalani kesesakan itu supaya mereka sadar kesalahan mereka, supaya mereka sadar akan dosa-dosa mereka, dan kemudian supaya mereka bertobat dari kesalahan-kesalahan mereka. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku menyertai mereka dalam kesesakan. Artinya Tuhan menyertai umat-umatnya dalam proses yang mereka jalani. Tuhan akan memberi kekuatan kepada umat-umatnya dalam proses yang mereka jalani. Tuhan akan menjagai, melindungi umat-umatnya dalam proses yang mereka jalani. Demikian juga hari ini saudara. Jika saudara sedang mengalami kesesakan,
Ada kesesakan yang menindih kehidupan saudara, ada kesulitan yang menindih kehidupan saudara. Dengar, ketika dalam semua kesesakan-kesesakan itu saudara tetap menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, Tuhan menjamin bahwa Dia akan menyertai saudara dalam kesesakan. Dia tidak akan membiarkan saudara, Dia tidak akan mengabaikan saudara, Dia tidak akan meninggalkan saudara, tetapi Dia akan menyertai saudara dalam kesesakan. Mungkin saudara berkata, kalau memang Tuhan menyertai, kenapa Dia tidak ubah ini semua? Kenapa Dia belum selesaikan ini semua? Tuhan sedang menantikan saudara berproses menjadi lebih baik, saudara. Kalau untuk menghentikan, kalau untuk menyelesaikan, kalau untuk mengubahkan, detik ini Tuhan berkata berubah, semua bisa berubah secara total. Tetapi yang Tuhan tunggu adalah proses, supaya kita terus diproses dan semakin baik di hadapannya. Dan dalam proses itu, buktinya bagi Dia begitu penting kita diproses menjadi lebih baik. Dalam proses itu Dia tidak tinggalkan saudara. Seberapa berat pun hari ini kehidupan saudara, kalau saudara masih tetap berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Seberapa parah pun penyakit saudara hari ini, kalau saudara masih terus berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Seberapa besar pun masalah ekonomi, masalah apapun yang sedang saudara alami, kalau dalam semuanya itu saudara masih menaikkan seruan-seruan saudara kepada Tuhan, dengar saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara, karena Dia berkata bahwa Aku menyertai mereka dalam kesesakan apabila mereka berseru kepadaku, kata firman Tuhan. Saat ini dalam segala kesesakan saudara, jangan takut, karena Tuhan tidak meninggalkan saudara, karena Tuhan menyertai saudara di dalam segala kesesakan saudara. Kemudian berikutnya saudara, dikatakan juga masih ayat 15, Aku akan meluputkannya. Akan tiba waktunya, Dia akan meluputkan atau melepaskan atau membebaskan umat-umatnya dari segala kesesakan mereka. Memang seringkali Allah itu membiarkan proses demi proses terjadi, dan Dia juga tidak meninggalkan kita dalam menghadapi semua proses-proses itu saudara. Tetapi jaminannya berikutnya, Dia berkata bahwa Dia akan meluputkan kemudian. Setelah kita menjalani prosesnya, maka akan tiba waktunya Dia meluputkan kita. Akan tiba waktunya Dia akan membebaskan kita, saudara. Dia akan luputkan kita. Hari ini, apapun yang sedang saudara hadapi, yakin dan percaya satu saat saudara akan diluputkan dari segala beban berat kehidupan saudara. Saya sudah mengalami saudara begitu banyak beban berat dalam hidup ini, beban berat dalam melayani Tuhan. Dan dalam beban berat itu ada proses yang panjang yang seringkali harus dihadapi. Tetapi dalam proses yang panjang yang dihadapi itu, ada begitu banyak hal dalam diriku, dalam diri istriku, dalam keluargaku yang diproses Tuhan semakin matang. Dan kemudian pada akhirnya aku melihat Tuhan menyelesaikan semuanya. Tuhan meluputkan aku. Betapa dahsyat Tuhan mengerjakan keluputan. Saya sudah pernah menyaksikan bagaimana saya mengalami istri saya sakit begitu parah saudara, sampai dia tidak bisa apa-apa. Seharusnya saya yang mengerjakan semuanya. Saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, saya yang memasak, saya yang menyuci, saya yang mengurus anak, dan saya mengurus istri saya juga. Dan itu berlangsung begitu lama. Tetapi dalam semuanya itu saudara, saya diproses. Dan kasih saya juga kepada istri saya semakin dalam dan semakin dalam ketika saya merawat dia. Saya melihat bagaimana dia juga berjuang sehingga saya merawat dia. Ada proses yang luar biasa kami alami, saling mengasihi, saling menyayangi. Dan sekalipun prosesnya begitu panjang, pada akhirnya semua diselesaikan Tuhan juga. Pada akhirnya Tuhan bebaskan juga, Tuhan luputkan juga. Itu yang tadi Dia berkata bahwa Aku akan menyertai engkau dalam kesesakan, dan kemudian Aku meluputkan.
Jadi dalam proses itu dia sertai, dia beri kekuatan, dia beri mujizat untuk kita sanggup menjalani proses itu, dan pada akhirnya dia meluputkan, dia selesaikan. Nah, hanya masalahnya saudara, kita mau hari ini. Itu yang jadi masalah. Dalam doa-doa kita mau segeralah Tuhan maunya menjawab. Itu yang jadi masalah. Ada begitu banyak saudara di dalam komentar-komentar video renungan malam hari ini. Ada begitu banyak komentar-komentar yang mengatakan bahwa saya sudah sekian lama berdoa, pendeta, kenapa belum dijawab oleh Tuhan, dan sebagainya. Saudara akan bisa menemukan komentar-komentar yang demikian dalam komentar-komentar video-video sebelumnya. Ada begitu banyak orang ingin segera, ingin sekarang, ingin hari ini. Padahal bagi Tuhan ingin kita diproses dan diproses. Dan ketika kita lulus dalam menjalani prosesnya, maka pada akhirnya Tuhan akan luputkan juga. Jadi berikutnya saudara, yang harus kita tahu bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia akan meluputkan kita. Dan Dia sudah punya waktu terbaik untuk meluputkan setiap anak-anaknya. Lalu kemudian saudara, selanjutnya dikatakan juga bahwa aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, ketika saudara berseru kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan saudara, dalam masalah persoalan, beban berat, penyakit dan sebagainya, pergumulan dan sebagainya yang saudara alami, saudara terus berseru dan saudara jalani prosesnya, dan kemudian Tuhan akan membebaskan, meluputkan saudara. Kemudian yang terakhir, yang luar biasa, janji firman Tuhan saudara, Dia berkata bahwa aku akan memuliakannya. Tuhan akan mengangkat derajat hidup orang-orang yang terus berseru kepada Dia dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah akan dan Allah sanggup untuk mengangkat derajat kehidupan saudara ketika saudara terus berseru kepada Dia dalam segala situasi dan dalam segala keadaan kehidupan saudara. Hari ini mungkin hidupmu dianggap rendah. Hari ini mungkin hidupmu tidak dianggap malah. Karena engkau banyak masalah, karena engkau banyak persoalan, orang-orang menjauh daripadamu. Keluarga-keluarga juga menjauh daripadamu. Tetapi dengar saudara, akan tiba waktunya satu saat, saudara akan melihat bagaimana Tuhan mengangkat saudara, mengangkat derajat saudara, memuliakan saudara. Saudara, saya ada pengalaman yang kalau saya bayangkan itu satu proses yang begitu berat. Tetapi saya sangat bersyukur saya lulus menjalani proses-proses itu saudara. Saudara, satu kali saya mengalami situasi yang sulit di mana istri saya bolak-balik sakit, dan kemudian saya harus mengobati dia, kami membutuhkan biaya, dan saya melihat mujizat demi mujizat terjadi. Mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat terjadi. Lalu kemudian saudara, dalam pelayanan saya sangat membutuhkan sepeda motor. Kenapa saudara? Karena ada perjalanan yang jauh. Sedangkan istri saya kadang-kadang kalau di siang hari dia bisa ikut, kalau malam hari dia tidak bisa ikut karena kondisinya. Kalau dia jalan dia tidak sanggup, sehingga saya membutuhkan sepeda motor. Dan pada waktu itu saudara, saya tidak punya uang untuk membeli sepeda motor. Dan saya punya keluarga, saya punya kenalan-kenalan yang mereka sanggup untuk menolong saya. Dan saya pikir karena mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan, maka mereka bisa menolong saya. Artinya meminjamkan uangnya, karena saya tahu juga mereka adalah orang-orang yang berkelimpahan. Bisa meminjamkan uangnya supaya saya bisa menyicil kepada dia, daripada saya menyicil kepada kredit atau kepada dealer, sehingga saya akan harus dibebani bunga yang begitu besar. Saya berpikir ke mereka, mungkin daripada uang mereka berhenti
dan tidak jadi apa-apa, mungkin mereka bisa menolong. Ketika saya bercerita, saudara, ada ingatan yang sangat menyedihkan kalau saya ingat hari ini. Semua seperti mau mengatakan sekalipun tidak secara langsung, tidak bisa, karena kamu tidak akan bisa membayar itu. Tidak bisa karena kamu tidak akan sanggup menyicilnya. Dengan berbagai alasan yang supaya masuk akal, supaya saya jangan tersinggung dan sebagainya. Itu yang mereka katakan. Jadi pada waktu itu saya berpikir ini bukan untuk kepentingan saya, ini bukan untuk supaya saya bermewah-mewah, ego saya, tidak. Tetapi ini untuk mempercepat pekerjaan Tuhan, untuk menangani pelayanan pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Sehingga saya beranikan waktu itu berbicara kepada beberapa orang, menceritakan kondisi ini. Tetapi orang-orang yang kelihatan cinta Tuhan ini tadi, semuanya dengan memakai bahasa-bahasa yang rohani dan sebagainya. Tetapi sebenarnya bahasanya adalah tidak bisa, engkau tidak akan bisa mengembalikannya, tidak akan bisa menyicilnya dengan kondisimu sekarang. Wow. Itu pada waktu itu, saudara, begitu menyedihkan, begitu berat. Dan akhirnya aku jalani dan aku jalani dan aku jalani. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan saya akhirnya harus menyicil ke dealer. Sekalipun saya sangat merasa rugi pada waktu itu, saudara, karena saya bisa menghitung hampir 30%. Saya akan membayar tambahan dari harga kereta itu sesungguhnya. Wow. Dan waktu itu akhirnya saya jalani. Tetapi dalam peristiwa itu ada proses yang aku alami, proses yang aku jalani, dan proses yang aku jalani. Dan sampai akhirnya, singkat cerita, aku berjuang dalam Tuhan, aku mengandalkan Tuhan. Akhirnya aku membuktikan bahwa ternyata manusia tidak bisa diandalkan. Hanya kepada Tuhan aku mau berseru, hanya kepada Tuhan aku mau minta tolong, hanya kepada Tuhan aku mau serahkan semuanya. Dan akhirnya aku jalani proses demi proses, saudara. Dan hari ini aku bisa berkata bahwa betapa indah proses-proses yang Tuhan izinkan aku alami, sekalipun begitu beratnya, saudara. Tetapi bagi aku itu proses yang sangat indah. Dan sampai akhirnya aku melihat Tuhan memberkati, Tuhan membuka jalan. Tuhan membuka jalan berkat bagiku. Sampai akhirnya aku melihat orang-orang yang dulu aku minta tolong kepada mereka, hari ini mereka yang minta tolong kepada saya. Orang-orang yang dulu aku minta tolong kepada mereka, hari ini aku yang menolong mereka. Karena aku lihat bagaimana Tuhan mengerjakan pembelaannya. Apa yang saya mau tekankan kepada saudara melalui kisah nyata ini adalah bahwa Tuhan akan memuliakan hidup orang-orang yang terus berseru kepada Dia dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Itu sebabnya hari ini juga saya mau berkata kepada saudara, jangan pernah andalkan manusia. Saudara akan kecewa. Tetapi berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan akan memuliakan saudara. Dan memang ada proses yang terkadang harus kita jalani, dan proses itu terkadang begitu panjang, saudara. Proses itu terkadang begitu berat, tetapi jalanilah. Dan terus jalani, terus hadapi proses itu. Sampai akhirnya saudara akan melihat bahwa betapa Tuhan itu dahsyat membela saudara, betapa Tuhan itu dahsyat mengangkat derajat kehidupan saudara dan memuliakan saudara. Sehingga orang-orang yang dulu menganggap saudara rendah, menganggap saudara tidak mampu, bahkan menjauh dari kehidupan saudara, belum saudara minta tolong kepada mereka, belum saudara dijauhi. Mungkin itu yang sedang saudara alami hari ini. Sama seperti itu juga yang aku alami beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi dengar saudara, saudara akan sampai di satu titik di mana saudara akan melihat bahwa Tuhan memuliakan saudara. Tuhan mengangkat derajat hidupmu. Tuhan tidak biarkan saudara. Memang Dia ingin saudara diproses. Dia ingin saya dan saudara sebagai anak-anaknya kita dimatangkan, kita didewasakan. Tetapi Dia Bapa yang baik yang tidak akan membiarkan kita dalam situasi kita.
yang tidak akan membiarkan dan mengabaikan kita. Sekalipun hari ini ada proses yang sedang kita jalani, Dia tadi berkata bahwa Dia menyertai kita, saudara. Dia tidak tinggalkan kita. Dia melihat semua proses-proses ini. Dia melihat bagaimana orang-orang yang menjauhi saudara dalam situasi saudara yang sulit. Dia melihat bagaimana orang-orang meninggalkan saudara dalam situasi dan kondisi hidup saudara yang sulit. Dia melihat dan mengamati itu semua, saudara. Dan kemudian Dia berkata bahwa satu saat Dia akan luputkan saudara dari segala kesesakan itu. Dan kemudian Dia akan memuliakan saudara. Satu saat saudara akan dengan bangga dan syukur di hadapan Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan memuliakan saudara lebih daripada orang-orang yang dulu seharusnya bisa menolong saudara, tetapi mereka meninggalkan saudara. Satu saat saudara akan melihat bagaimana Tuhan memuliakan saudara sehingga satu saat mereka yang akan minta tolong. Dan pada saat mereka minta tolong, jangan balas dendam, tetapi jadilah anak Tuhan yang sudah dewasa, karena Tuhan sudah memproses saudara. Saat mereka minta tolong, tolonglah mereka dengan cara yang terbaik. Tolong mereka dengan cara yang terbaik. Jadi saudara, kalau hari ini prosesnya terasa begitu berat, tetaplah berseru kepada Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, karena akan tiba waktunya saudara diluputkan. Akan tiba waktunya saudara dimuliakan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan membela saudara. Nah, itulah janji Tuhan bagi umat-umatnya yang berseru kepada Dia dalam kesesakan-kesesakan mereka, di mana Dia berkata bahwa Dia pasti akan menjawab saat umat-umatnya berseru kepada Dia. Yang kedua, Dia berkata bahwa Dia akan menyertai mereka dalam kesesakan mereka. Dia tidak izinkan umat-umatnya tetap ada dalam kesesakan. Dan kemudian Dia luputkan, artinya Dia bebaskan pada akhirnya umat-umatnya dari kesesakan-kesesakan mereka. Dan kemudian yang terakhir, Dia muliakan anak-anaknya, umat-umatnya yang terus berseru kepada Dia dalam kesesakan mereka. Dia muliakan, Dia angkat derajat kehidupan mereka. Nah, kemudian saudara, yang saya ingin kita juga renungkan saat ini adalah bahwa selain berseru, apa yang harus kita lakukan supaya janji-janji firman Tuhan ini tadi menjadi bagian kita? Atau bagaimana kita berseru kepada Dia? Atau seruan yang bagaimana yang harus kita naikkan kepada Tuhan? Nah, dikatakan di ayat 1 sebelum Dia berkata di ayat 15 bahwa bila ia berseru kepadaku, aku menjawab dia, dan seterusnya. Di ayat 1 di sana terlebih dahulu ditegaskan saudara bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi saudara, di sini seruan yang kita naikkan itu haruslah merupakan seruan-seruan dalam iman. Bagaimana supaya kita mengalami janji-janji firman Tuhan dalam seruan-seruan kita? Maka kita harus berseru dalam iman. Kita harus berseru dalam keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan. Berseru kepada Dia dalam iman, artinya percaya. Dan dengan saudara percaya, saudara akan bertekun. Karena saudara percaya, janji-janji Tuhan tadi pasti akan digenapi dalam hidup saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan akan menyatakan pembelaannya bagi saudara. Kalau saudara percaya, maka saudara akan bertekun dan terus berseru kepada Tuhan. Nah saudara, adakah orang yang berseru kepada Tuhan tetapi mereka tidak percaya? Banyak saudara, banyak. Bahkan ada orang yang tekun berseru kepada Tuhan padahal mereka tidak percaya. Saya menemukan banyak orang yang demikian. Ada umat-umat Tuhan yang ketika mereka sakit, mereka berseru kepada Tuhan untuk kesembuhan. Bahkan mereka minta doa dari saya. Tetapi betapa kagetnya saya, saudara, bahwa saya juga mendengar bahwa mereka pergi ke dukun juga. Saudara melihat itu. Saudara, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Dia menangis saat dia berseru dan berdoa kepada Tuhan. Dan dia juga minta saya untuk mendukung dia dalam doa. Tetapi dia juga ternyata pergi ke dukun secara hal yang saya tidak tahu, dengan cara yang saya tidak tahu, menyembunyikannya kepada saya.
Saya tahu itu dari mana? Dari keluarga dukun itu sendiri yang menceritakan bahwa si anu itu datang kepada keluarga kami untuk berdukun, padahal dia sudah ke gereja. Orang ini tekun berdoa, saudara, dan orang ini bahkan minta dukungan doa dari saya, tetapi mereka sebenarnya tidak percaya. Dia sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ternyata dia juga pergi ke dukun. Ada begitu banyak orang yang demikian. Bagaimana dengan saudara? Hari ini bagaimana dengan doa-doa saudara? Apakah doa-doa saudara itu adalah doa-doa yang disertai keyakinan bahwa Tuhan sanggup, sekalipun sepertinya tidak mungkin? Nah saudara, di video-video sebelumnya dan juga di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana Abraham misalnya, yang sebenarnya tidak ada lagi dasar untuk berharap, sudah mati haid istrinya, dan mereka sudah sangat tua. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk percaya, Abraham berharap dan percaya juga kepada Tuhan. Wow, itu yang dahsyat saudara. Itu yang luar biasa, bahwa sekalipun tidak ada dasar lagi untuk berharap, tetapi ternyata Abraham tetap berharap. Dan akhirnya apa yang terjadi? Doanya dijawab. Perkara dahsyat terjadi, mujizat terjadi. Saudara ingat Elisabet, Zakaria dan Elisabet, orang tua Yohanes Pembaptis? Mereka juga sudah sangat tua saudara. Dan kemudian sepertinya tidak mungkin lagi sebenarnya, tetapi mereka juga masih tetap berdoa dan mereka tetap melayani Tuhan. Artinya mereka masih percaya, sehingga sekalipun sudah tua mereka masih tetap berdoa. Mereka masih percaya bahwa Tuhan itu akan menjawab mereka. Kita ingat juga Hana, bagaimana Penina seringkali menyakiti dia bertahun-tahun, dan pada akhirnya dia tetap berdoa, sekalipun umurnya sudah tua juga pada waktu itu, tetapi dia tetap berdoa, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya lahirlah seorang anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Dahsyat Tuhan saudara, dahsyat Tuhan. Ketika ada umat-umatnya yang tetap berharap dan tetap percaya dalam segala situasi, maka akhirnya Tuhan membela, akhirnya Tuhan menyatakan mujizatnya. Itu sebabnya hari ini naikkan doa dalam iman dan kepercayaan. Saudara masih ingat seorang ibu yang mengundang saya datang ke rumahnya untuk buat ibadah singkat dan berdoa bagi dia, di mana dokter sudah memvonis dia bahwa tidak ada harapan lagi karena dia diabetes dan semua tubuhnya hampir sudah terinfeksi, karena kakinya sudah terinfeksi dan sudah menghitam kakinya, dan dokter bilang amputasi dia tidak mau, dan pada akhirnya amputasi pun sudah tidak mungkin, dan kondisi tubuhnya sudah begitu hancur pada waktu itu saudara. Tetapi kemudian, dan keluarga juga sudah berkata bahwa mereka sudah relakan begitu. Tetapi kemudian satu kali saya diundang datang untuk beribadah ke rumah. Lalu kemudian kami beribadah di rumah. Dia lagi diinfus, dia lagi begitu lemasnya, tetapi dia angkat tangan beribadah. Dia menangis dan dia berkata, aku percaya aku masih bisa ke gereja. Itu ketika saya bercerita ini saudara, itu begitu mengerikan situasinya pada waktu itu. Saya merinding. Tetapi pada akhirnya saudara tahu apa yang terjadi. Beberapa minggu kemudian dia akhirnya hadir di gereja. Wow, itu dahsyat dan luar biasa saudara. Tetapi itu fakta terjadi bagi orang-orang yang masih percaya, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Bagi orang-orang yang masih percaya, sekalipun tidak mungkin, pada akhirnya Tuhan menyatakan janjinya. Semua janji-janji ini tadi digenapi dalam hidup ibu ini, bahwa pada akhirnya Tuhan menjawab dia. Pada akhirnya Tuhan menyertai dia dalam situasi yang sulit itu. Tuhan meluputkan dia dan Tuhan memuliakan dia. Akhirnya orang-orang berkata, dahsyat Tuhan ya. Hari ini pun saya mau berkata kepada saudara bahwa ketika saudara tetap percaya, apapun kondisi saudara, saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan menyatakan janji-janjinya bagi saudara. Dan selain percaya saudara, yang saya melihat yang Tuhan inginkan juga adalah hati yang melekat kepada Tuhan.
Itu dicatat di ayat 14, saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi yang Tuhan inginkan berikutnya adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Jadi dalam seruan-seruan itu bukan hanya berdoa, tetapi juga umat-umatnya yang berseru ini, berdoa ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang melekat kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang berdoa tetapi hidupnya jauh dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan janjinya bagi orang itu? Nah, tetapi bagi saya dan saudara hari ini, Tuhan ingin supaya hati kita melekat kepada Tuhan. Hidup kita dekat kepada Tuhan. Jadi kalau kita berseru kepada Tuhan dengan percaya, dengan hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana janji-janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara, kita sudah belajar bahwa firman Tuhan menegaskan bahwa apabila kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang kita alami, dan seruan kita itu adalah seruan dengan penuh iman, dan bukan hanya berseru dengan iman tetapi hidup kita juga dekat dengan Tuhan, maka Tuhan berjanji Dia akan menggenapi janji-janjinya, di mana Dia menjawab, Dia menyertai dalam kesesakan, kemudian Dia luputkan dari kesesakan, kemudian Dia akan muliakan kehidupan kita. Itu janji firman Tuhan bagi setiap kita, saudara. Mari kita pegang, kita klaim janji firman Tuhan ini dan terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Berserulah kepada Tuhan, hiduplah dekat dengan Tuhan, dan berserulah dalam iman kepada Tuhan. Saudara akan lihat janji Tuhan digenapi. Puji Tuhan, saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini satu persatu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau yang campur tangan atas kehidupan mereka. Engkau yang berkarya atas kehidupan mereka. Ajar mereka untuk berseru dan berseru terus kepadamu dalam iman. Dan ajar mereka juga hidup dekat dengan Engkau, supaya janji-janji-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Berkati anak-anak-Mu ini, ya Tuhan, untuk mereka mengalami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga kelak hamba akan mendengar dan melihat bagaimana mereka bersaksi, di mana Tuhan menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang tolong anak-anak-Mu ini dalam semua kesesakan mereka. Ajar mereka terus berseru kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi juga hamba akan berdoa, hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu.
Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi,
Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepada-Mu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka
dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka
Perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadikan mereka beruntung. Jadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka. Sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa, lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan
sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia.
Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar, dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.